Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Sungkawa. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja PPG PAI Daljam Batch 2. Sekaligus akan melakukan pembelajaran PAI dengan materi pelaksanaan sholat jenazah di kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kalian baik ya. Juga alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Coba tempat duduknya dibereskan ya, duduknya baik. Nanti duduk yang betul ya. Lihat di sekeliling kalian apabila ada sampah dibersihkan, ambil. Gak diambil sampahnya. Bagus. Hari ini siapa yang belum hadir atau yang tidak hadir? Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh KM, oleh Suci ya, dipimpin berdoa. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis fardu ya. Fardu itu ada dua macam. Satu ada fardu ain, dua ada fardu kifayah ya. Fardu ain seperti mana? Seperti sholat 5 waktu. Fardu kifayah. Nah ini ya. Di hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari sholat yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sebuah kefarduan yang apabila dilaksanakan oleh salah satu saja, yang lain gugur kewajibannya. Dan apabila tidak ada yang melaksanakan seorang pun, maka seluruhnya mendapat dosa karena tidak melaksanakan sholat tersebut. Salah satunya adalah sholat jenazah. Apakah itu penting sholat jenazah? Sangat penting, ya, karena itu adalah kewajiban kita. Contoh di kampung ini kampung Cipendei, ada yang meninggal. Kalau meninggal pasti jadi jenazah. Maka yang ada di kampung ini wajib mengurusnya, mulai dari memandikannya, terus menyolat. Pertama memandikannya, dua membungkus. Pernah ya kalian membungkus mayit? Nah.
terus membungkus lalu kita sholati ya. Setelah disolati lalu dibawa ke tempat kuburan, dikuburkan di tempat penguburan mayat ya. Nah, oleh karena itu dengan belajar hari ini tentang sholat jenazah sangat manfaat sekali ya. Makanya Bapak harap dalam pembelajaran hari ini kalian harus fokus, harus mengikuti alur pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi dengan diskusi kelompok, kalian atau peserta didik dapat memahami sholat jenazah dengan baik dan benar. Nah, alur pembelajarannya, Bapak akan tayangkan video, nanti ada video tentang permasalahan. Ya. Setelah ditayangkan, kalian nanti Bapak arahkan untuk membuat pertanyaan tentang video yang ditampilkan di sana. Ya. Nah, setelah itu pertanyaan kalian akan ditampung. Setelah ditampung, Bapak akan seleksi dan akan dijadikan sebuah permasalahan yang akan kita pecahkan bersama dengan cara diskusi kelompok. Setelah itu akan Bapak bagikan diskusi kelompoknya ya, kelompoknya dibagi nanti. Setelah itu kalian berdiskusi, terus presentasi di depan kelas. Selanjutnya ada kegiatan asesmen dan lain sebagainya. Nah, diceritakan di sebuah desa atau sebuah perkampungan ada seorang warga yang meninggal. Silakan disimak ya. Dan saat itu anggota keluarganya datang ke Pak RT dengan besar. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Pak RT. Ada apa, Dek? Kamu berjalan dengan tergesa-gesa sambil menahan tangis, anak tersebut berkata dengan terbata-bata, Pak RT, ini ayah saya meninggal. Tolong Pak RT datang ke rumah saya untuk memimpin urusannya karena belum di apa-apa ini dan ayah saya. Oh baik deh, Bapak akan segera menghubungi atau datang ke rumah ayah. Ya, ditunggu saja sebentar. Dan siap-siap Pak RT untuk berangkat ke rumah duka. Dan sebelum berangkat RT menghampiri Andi. Andi adalah seorang anak remaja yang biasa membantu Pak RT karena Andi itu seorang anak haji. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan sholat jenazah sebagai kewajiban kifayah. Ya, bagus. Pertanyaan tepuk tangan untuk siapa? Itu pertanyaan yang sama dengan video ini. Jadi di sebuah desa itu ternyata memang betul ya, yang dari sekian banyak warga yang menyolatkan jenazah itu sedikit. Di kampung kalian betul seperti itu? Malahan kan kebanyakan takut sama yang seperti itu. Nah, itu sebuah masalahnya. Nah, nanti kita akan rumuskan. Silakan, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Baisa. Seorang teman kita tidak mengetahui tata cara sholat jenazah. Jelaskan tata cara sholat jenazah secara sistematis sehingga teman kita mudah memahaminya. Bila perlu lakukan demonstrasi sholat jenazah. Ya, pertanyaan dari teman kalian bahwa ada temannya ya di daerah, di rumah, di tempat tinggal Meisa ya, banyak saudara remaja itu kurang menguasai sholat jenazah. Bagaimana tata caranya? Ya,
Nanti kita akan bahas sama-sama dalam kelompok. Bagus pertanyaan untuk Maisha. Silakan tepuk tangan. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Ya, dari Sipa, silakan Sipa. Dalam suatu kejadian ada seorang warga non-muslim yang meninggal di lingkungan mayoritas muslim. Diskusikan langkah yang harus dilakukan umat muslim dalam menghormati jenazah tersebut tanpa melanggar ajaran agama. Ya, bagaimana kalau di sebuah daerah itu ada yang meninggal tapi non-muslim? Apakah kita bilang saja? Udah non-muslim, kita balikkan saja keuangan misalkan. Seperti itu tidak? Nah, itu kan masalah yang harus kita selesaikan. Nah, dari seleksi masalah yang tadi, Bapak menyimpulkan ada 3 masalah yang harus kita selesaikan ya. Nah, penyelesaian masalah ini mari kita laksanakan dalam diskusi kelompok. Jadi Bapak sekarang akan untuk kelompok 1 kita mulai. Oh, dapat Nasya ya. Nasya kelompok 1. Lanjut lagi, jadi satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang ya. Lanjut lagi kelompok 1. Berarti kelompok 1 baru berapa orang? Baru 1 orang. Kelompok tadi ya. Selanjutnya masih kelompok 1. Siapa? Selanjutnya masih kelompok 1. Ini LKPD isi ya. Ya. Cara mengisi LKPD, kalian baca petunjuk pengerjaannya ya. Lalu apa tuntutan tugas yang diminta pada LKPD tersebut. Nah, itu LKPD individu. Ada juga ini LKPD kelompok. LKPD kelompok diisi berdasarkan diskusi kelompok ya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Coba kasih ya. Nah, sebentar, perhatikan dulu. Silakan kalian diskusi dengan teman satu kelompok ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah disiapkan pada LKPD. Di LKPD kelompok itu ada bermacam-macam permasalahan yang harus dipecahkan. Silakan kalian berdiskusi. Akan berdiskusi tentang sebuah masalah di desa, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan sholat jenazah. Padahal ini merupakan kewajiban kafiyah. Apa pendapat kalian tentang situasi ini? Partisipasi masyarakat di dalam desa. Saya setuju, sapa mungkin juga masyarakat merasa tidak punya hubungan dekat dengan almarhum jika mereka tidak merasa bertanggung jawab untuk ikut. Ini
bermunculannya kesadaran sosial dan ukhuwah Islamiyah di desa tersebut. Terima kasih di atas pendapat kalian. Sekarang bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan sholat jenazah? Menurut saya, kita bisa mulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya melalui ceramah di masjid tentang kewajiban, kifayah dan pahala besar bagi yang melaksanakan sholat jenazah. Benar, kita juga bisa membuat program untuk membantu setiap keluarga dan sedang berduka. Dengan begitu masyarakat akan merasa lebih terlibat. Ya, silakan dari kelompok 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengenai pentingnya sholat jenazah sebagai kewajiban kifayah, memberikan contoh menarik dalam melaksanakan sholat jenazah dan mewajibkan meningkatkan acara di sekolah. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 3 akan menanggapi hasil diskusi kelompok atau menurut kami pemecahan salah kelompok 1 sangat bagus sekali. Ya, tepuk tangan ya. Nah, kelompok 1 kita mengevaluasi hasil penyelesaian masalah yang kalian lakukan tadi. Setelah dilihat dari LKPD yang kalian kerjakan, lumayan kalian sudah bisa menyelesaikan masalah tentang sholat jenazah, walaupun memang yang kekurangan sedikit. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibadah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Sholat ini bersifat fardu kifayah, yang artinya jika sebagian umat Islam sudah melaksanakannya, kewajiban itu gugur bagi yang lainnya. Ya, jadi di kampung ini ada satu orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Ya, lanjut. Dalil tentang sholat jenazah di antaranya ada Al-Quran, juga ada hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak memperdulikan Allah, maka melainkan Allah akan memberikan praktek Allah Akbar. Salat lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak simpulkan dari pembelajaran kali ini, Bapak lihat kalian sudah bisa menguasai materi dengan sebaik-baiknya. Bagikan tes akhir ya. Nah, ini dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Alhamdulillah selesai ya. Bapak akan menanyakan 4 pertanyaan untuk merefleksi pembelajaran. Pertama, apa yang kalian ketahui dari pembelajaran dari materi hari ini? Yang kedua, apa kelebihan kalian dalam pembelajaran hari ini? Dan ketiga, apa kekurangan yang kalian alami pada pembelajaran hari ini? Dan yang keempat, apa cara untuk menutupi kekurangan tersebut? Silakan, ada. Saya dapat memahami materi dengan baik. Saya dapat memahami sholat secara baik. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi masih materi fikih ya, yaitu materi tentang puasa. Sekian saja pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.